Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini adalah pertemuan pertama dan rasanya mendadak ini. Jadi saya tadi barusan beberapa menit yang lalu diinformasikan terkait dengan ID Zoom meeting kuliah hari ini, walaupun saya sudah diinformasikan bahwa kuliahnya dimulai bulan Maret, tapi tidak atau belum ada informasi terkait dengan ID Zoom meetingnya. Jadi saya tidak tahu persis tadi apakah hari ini kuliah apa tidak. Jadi saya bertanya-tanya. Tapi tadi jam 9 lewat 10 menit kalau tidak salah di ruang dosen tadi diinformasikan lewat WA oleh Prodi terkait dengan ID Zoom meeting. Baik, ini sudah ada siapa saja nih ya. Saya belum melihat satupun yang menghidupkan kameranya. Sebentar. Alhamdulillah ada satu. Ini ada Jeffrey ya. Bentar, saya berkacamata dulu. Soalnya di depan kameranya, Pak. Baik, kita sambil berkenalan dulu ya. Saya sambil menyapa rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sudah beberapa yang kalau lihat dari presensinya itu ada berapa ya? Mungkin sekitar 100-an orang kalau tidak salah. Ya, 100-an orang yang kelas pertama ini. Kelas ini kelas 46 ya. Yang muncul juga di sini ada Arif Sulangabari. Kita sapa dulu ya yang sudah ada hari ini. Ada 45 orang, 45 kurang 1 lagi, berarti 44 orang. Beberapa di antaranya saya kenal dan mungkin juga ini adalah dosen bimbing akademika saya. Ada Justin, ada Sabdayanur, ada Serina. Kalau dengar nama Serina ini saya keingatan Serina yang artis itu ya, yang pintar main piano. Kemudian ada filmnya juga, karena saya pernah nonton filmnya waktu dulu tahun berapa itu ya, 90-an atau ya 98 atau tahun 2000 lah kurang lebih ya. Itu terkenal nih Serina nih. Ada petualangan Serina yang tidak salah. Ada Rashid Rida, ini yang barusan hidup kameranya. Ada Al-Munawar, Muhammad Al-Munawar. Ada Muhammad Amin juga. Tadi enggak yang lain. Oh, ada banyak ya. Ada Muhammad Nabil, ada Noval Al-Azwardi. Saya melihat yang di ininya ya, di kamera ya. Hafizuddin, kemudian Muhammad Pradit. Ini kepotong di saya ini. Bentar. Baik, ada. Oh, ini Serinanya ada di sini muncul. Apa kabar Serina? Sudah tidak main piano lagi atau sudah tidak main film lagi? Ada Muhammad Asrofi, Muhammad Atilah ya. Ini mohon maaf ya kalau saya kepotong nih membacanya karena di nama di kameranya itu kepotong kadang-kadang. Baik, saya baca yang di list ini aja. Efrizal Pahlipi, kemudian Muhammad Zaki Anugrah, Lola Ayuniati, Muhammad Hamdani Akbar, tadi Muhammad Noval Azwardi sudah ya kalau tidak salah. Raditya Aryan, Adinda Dewi Pusparini, Muhammad Ilmi ya. Kemudian Muhammad Nabil Nabawi, Aditya Pratama Aziz, Muhammad Nazmi, tadi Hafizuddin sudah, Isma, Trihandini, Bewala Rosa, kemudian Zaki Amanullah, Ahmad Naufal, Nur Kumala, Muhammad Irfan Adam, Muhammad Rizky Renaldi, Francisca Laur Husen Yen, Muhammad Lutfika Hasbi, Ahmad Alfian, Ahmad Zikrillah, Rida Halim, Muhammad Arif Salama, Muhammad Idrif Nail, Nur Syifa, kemudian Najib Al-Farisi, Muhammad Akmal, Jepri Rianto, Mina Syawaliyah, kemudian Antasari Azhar, ini mantan pimpinan KPK, Gabriela Sinta, mana ada Antasari Azhar, ketahuan kawan-kawan ya. Muhammad Alfi Muzaki ini seperti calon
ya calon wali kota Banjarmasin yang kemarin ya. Risa Putri Ramadhani, Muhammad Asrof jadi sudah sebentar. Muhammad Munawar juga ada, Fitriani, Muhammad Iqbal, Calvin, kemudian Raka Fauzialan. Mohon maaf kalau ada yang tidak tersebut ya di list ini. Yang pertama juga terima kasih yang sudah berkenan menghidupkan kameranya, karena kadang-kadang saya di beberapa semester kemarin itu mengajar di Zoom meeting seperti ini ya. Kalau yang kebetulan tidak pernah sama sekali ke kampus, jadi saya tidak pernah ketemu rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Sampai-sampai ini yang lebih parah lagi itu bimbingan skripsi, karena tidak pernah sekalipun ketemu secara offline. Jadi pada saat wisuda pun saya tidak tahu kemarin ya. Ini yang mahasiswa saya kemarin yang bimbingan itu yang mana ya ininya. Kebetulan namanya aja ada disebut gitu kan oleh MC pada saat wisuda kemarin hari Sabtu. Namanya si A, si B gitu. Tapi saya tidak tahu yang mana ya orang. Apalagi pakai masker semua. Nah, tambah-tambah tidak kenal lagi akhirnya gitu. Kecuali ada satu kemarin yang kebetulan mahasiswa dari Banjarmasin, bimbingannya saya juga kemarin wisuda, lulusnya sudah lama kebetulan. Tapi wisudanya baru kemarin hari Sabtu ya, tanggal 26 itu. Jadi itu yang kemarin saya lihat. Ada satu lagi tapi bukan bimbingan saya, yang kebetulan di tim robotika itu saya kenal, pernah ketemu juga. Nah itu yang kemudian yang saya ini si Zul ya, iya. Oh iya betul. Walaupun pakai masker saya masih melihat terlihat di ininya, di matanya. Baik, apa kabar rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Saya mohon maaf kalau di dalam apa namanya proses mengajar hari ini mungkin ada yang batuk segala macam, karena posisinya masih sebenarnya sudah alhamdulillah sudah sehat, tapi batuknya itu yang saya kalau di rumah juga kadang-kadang pakai masker. Kenapa? Karena udara ini yang rasanya itu tidak terlalu sehat ya kalau menurut saya. Jadi dengan saya pakai masker itu batuknya jadi berkurang. Ntar saya geser lagi nih. Ini Antasari Ashar nih saya lihat. Oh ini dia mantan pimpinan KPK kita yang dulu ya. Selebihnya itu kan. Selebihnya saya mohon izin menggunakan masker ya. Walaupun saya di ruangan ini sendirian, tidak ada orang lain. Tapi tadi sudah terlihat muka saya yang sudah banyak keriputnya ini. Jadi kalau nanti ketemu saya di luar dari Zoom meeting atau di jalan itu ya, mungkin kita bisa saling sapa. Kalaupun saya kemudian tidak menyapa, itu bukan berarti tidak mau menyapa, tapi mungkin saya tidak bisa mengenali, karena kadang-kadang tampilan pada saat di Zoom meeting itu berbeda pada saat tampilan di luar Zoom meeting ya. Karena kadang-kadang di kamera Zoom meeting ini kan ada fasilitas beauty-nya juga. Jadi kalau saya ini tampak lebih putih itu mungkin karena fasilitas beauty-nya si Zoom meeting, bukan karena putih orangnya gitu ya. Orangnya sudah keriputan seperti ini. Baik. Itu intermezzonya aja ya. Baik. Sebenarnya saya tidak ingin masuk ke materi dulu, tapi kita lihat dulu ya. Karena saya sudah siapkan juga ini si slide-nya. Ini adalah mata kuliah microcontroller. Jadi yang kita bahas adalah nanti banyak juga ke sisi pemrogramannya. Jadi saya tidak ingin hanya menyampaikan sisi teorinya saja, karena sangat membosankan kalau hanya teori. Jadi kita akan nanti banyak membahas terkait dengan ini si microcontroller yang kita gunakan. Nanti misalkan microcontroller apa gitu ya tipenya ya. Kemudian nanti kita akan coba program. Ini kalau diprogram seperti ini nanti hasilnya seperti apa. Nah, ya. Tapi kita lihat dulu ya gambarannya ya. Kita karena masih situasi perkenalan, ini pertemuan pertama, jadi saya tidak ingin nanti rekan-rekan sekalian kaget, oh sudah masuk materi nih. Saya takutnya ada juga yang tidak atau belum berkesempatan hadir dan bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini, jadi kasihan kalau sudah masuk materi langsung ya. Jadi kita hanya coba melihat dulu terkait dengan kontrak kuliah. Jadi saya perkenalkan siapa saya gitu ya, karena walaupun mungkin sebagian sudah tahu dari profil yang saya tidak tahu ya di websitenya STIMIK itu ada tidak profil masing-masing dosen, tampaknya belum terlihat di situ ya. Mungkin ada juga yang mungkin penasaran, ketik di Google gitu nama saya, muncul tidak gitu.
atau di YouTube ya. Kalau misalkan yang ada yang penasaran juga, ketik di YouTube ada tidak nama saya gitu. Ada punya channel tidak? Ada ya, nanti ya kita lihat. Kemudian terkait gambaran kuliah nanti kita coba sampaikan juga, kita akan membahas apa saja. Tadi sedikit sudah saya singgung terkait dengan nanti kita membahas apa saja ya. Nah, kemudian yang pertama ini di hampir semua perkuliahan di awal itu mesti disepakati sama-sama. Nanti kita akan kuliah lewat apa, apakah offline, apakah online, apakah juga menggunakan Zoom meeting, apakah nanti ada media pembelajaran lain selain yang ada disediakan oleh kampus. Nah, sebenarnya saya ingin sekali mengajak rekan-rekan mahasiswa itu untuk praktikum langsung ya di kelas gitu. Tapi karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan seperti ini, nanti sekali-sekali ya kalau ada yang berminat gitu, alatnya nanti ada modulnya, nanti modul itu kemudian bisa diprogram menggunakan laptop rekan-rekan sekalian. Karena semester kemarin juga ada berapa ya? 3 atau 4 orang mahasiswa yang datang ke kampus karena mungkin minatnya terhadap mata kuliah itu cukup tinggi. Jadi saya tawarkan mereka langsung setuju Pak, boleh tidak? Saya bilang kalau misalkan ada yang mau ke kampus mencoba gitu, saya bawakan peralatannya, silakan dicoba, diprogram gitu hasilnya seperti apa. Karena kalau misalkan saya menyampaikan di kelas itu juga saya kadang-kadang harus membuatkan videonya, kemudian atau saya langsung praktekkan di program gitu langsung pada saat live seperti ini. Kemudian nanti mungkin ada yang masih penasaran, ya itu benar tidak ya? Dan yang di program yang tadi diperlihatkan kemudian dimasukkan ke microcontrollernya kemudian di running gitu, jalannya benar tidak seperti itu? Atau misalkan saya obrak-abrik ini misalkan programnya kemudian saya masukkan ke mikrokontrollernya bisa meledak tidak gitu ya. Nah, itu mungkin ada yang penasaran sampai ke situ. Baik, kita sepakati dulu ya, karena di semester ini si Prodi masih menyarankan kita menggunakan Zoom meeting ini untuk keperluan pertemuan sebanyak kurang lebih 16 kali ya, termasuk di dalamnya nanti ada UTS dan ujian akhir semester, berarti 14 kali efektif. Mudah-mudahan nanti semuanya sehat walafiat, panjang umur gitu ya. Jadi bisa mengikuti semua perkuliahan ini secara lengkap gitu. Jadi harapannya materinya bisa diserap semuanya, pengalaman untuk memprogramnya juga kalau bisa nanti dan memungkinkan ada yang ke kampus gitu praktikum secara bergantian ya, karena kalau misalkan secara keseluruhan juga bukannya saya melarang, tapi peralatannya yang kurang. Peralatan kita itu hanya kalau tidak salah 8 atau 9 modul. Jadi harus bergantian. Anggap saja nanti satu modul 2 orang gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada berapa orang nanti dibagi saja itu. Jadi sekali masuk untuk praktikum bisa berapa? 16 atau 18 orang gitu ya. Jadi itu bergantian, disusun saja ya. Kemudian pembelajarannya juga si Prodi menyarankan nanti kita melakukannya via e-learning ya. Nanti kemudian kira-kira kawan-kawan sekalian itu sudah terbiasa juga dengan e-learning. Nah, nanti saya juga akan siapkan materinya di situ insya Allah. Baik, yang pertama ini tadi sudah ya terkait dengan kontrak perkuliahan. Kemudian saya juga tidak akan setiap kali kuliah ya melakukan pemanggilan nama seperti tadi satu-satu, atau misalkan saya menandai di presensinya itu satu-satu, tidak. Jadi nanti ada presensi yang online, ada yang diisi secara mandiri ya dari rekan-rekan saya sudah hari ini, tapi mohon maaf tadi saya belum sempat membuka presensinya. Jadi kalau diakses itu nanti presensinya belum bisa diisi. Kemudian ada dua, jadi ini kan kelas 46. Itu ada 2 absen atau 2 presensi yang harus diisi. Nah, nanti saya lapor dulu ke Prodi bahwa itu ada 2, harusnya cukup 1 aja. Jadi seolah-olah kayak model presensi 2 kali 2 rangkap gitu, boleh cukup sekali. Nanti takutnya pada saat 1 diisi, satunya tidak diisi, nanti yang diakui yang tidak diisi, itu yang jadi masalahnya. Baik, itu terkait dengan perkuliahan, jadi saya tidak akan manggil namanya seperti tadi satu-satu lagi ya. Nanti saya panggil sekilas saja.
Maksudnya saya tidak akan menandai, oh ini tidak hadir, ini tidak. Kadang-kadang kan ada yang hadir misalkan 1 menit atau 2 menit atau 5 menit setelah perkuliahan dimulai, itu kadang-kadang kan saya tidak bisa menyebut. Nah kalau misalkan saya tergantung memanggilnya itu tadi untuk menandai presensi, itu nanti kasihan ya. Jadi tidak seperti itu anunya teknisnya di saya. Kemudian saya juga tidak akan melarang rekan-rekan sekalian kalau misalkan ada yang kadang-kadang gitu ya, Pak, tadi saya lagi habis ngantar adiknya, misalkan habis ngantar ibunya kemana, terus masuknya telat, gitu. Harusnya misalkan jam 9.15 ini tadi, masuknya misalkan jam 9.30, tidak masalah. Mau masuk di 5 menit yang terakhir juga tidak masalah ya. Kalau nanti juga saya berikan materinya secara online gitu, di e-learning, mudah-mudahan nanti saya juga bisa unggahkan materinya semuanya. Jadi termasuk nanti rekaman perkuliahan ini. Ini kebetulan saya belum sempat menyiapkan tadi untuk live streaming di YouTube. Jadi kebetulan nanti ada di situ ya, di channel saya. Ya, kalau misalkan nanti rekan-rekan sekalian penasaran, itu kan di search di YouTube, ada channel saya di situ. Nah, materi ini biasanya juga saya unggahkan ke YouTube. Jadi kalau ada yang kebetulan tidak hadir atau tidak bisa bergabung di Zoom meetingnya, sudah bisa nanti ngikut atau menonton materinya itu secara daring lewat YouTube channel. Ya. Baik, jadi itu sedikit nanti terkait dengan kontrak. Nah, kalau misalkan terkait dengan UTS, itu biasanya UTS-nya teori ya. Harusnya sih nanti praktikum ya untuk ujian akhir semesternya, tapi saya tidak tahu. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang kita bisa dapatkan dari prodi terkait dengan bagaimana kuliah ini bisa juga praktikum secara offline gitu di kelas. Nanti entah mahasiswanya datang gitu ya, bergantian ke kampus kita. Kemudian terkait dengan saya selaku pengampu mata kuliah ini, mungkin sebagian sudah pernah tahu ya terkait dengan pendidikan ini. Saya jurusannya dulu atau prodinya waktu S1 itu pendidikan teknik elektro. Makanya kalau dilihat di gelarnya itu, dulu dibeli gelarnya sarjana pendidikan. Gitu ya. Jadi saya dulu masuknya tahun 98, lulusnya tahun 2003. Cukup lama ya. Kurang lebih hampir 5 tahun itu. Berapa yang 4 tahun. Efektifnya mungkin 9 semester. Kemudian S2-nya dulu di Semarang tahun 2008 sampai 2010, lulusnya 2010 lah kurang lebih ya. Kemudian terakhir itu di Universitas Gadjah Mada, saya masuk 2014, lulus 2019. Lulusnya 4 tahun 11 bulan. Jadi 5 tahun kurang 11 bulan. Jadi mirip dengan S1 dulu anunya. Jarak waktu tempuh kuliahnya. Ya, mudah-mudahan nanti rekan-rekan sekalian tidak sampai seperti saya kelamaan tuh S1-nya tuh. Jadi harusnya 4 tahun selesai. Ya mudah-mudahan nanti ya semuanya ya. Baik, kita dengarkan dulu mungkin pendapat rekan-rekan sekalian ini. Ada yang mau menyampaikan sesuatu dari apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan kontrak kuliah, terkait dengan ada yang ngechat bentar. Amin, amin ya. Baik, ada yang ngechat silakan, ada yang mau menyampaikan sesuatu. Saya mohon maaf sekali lagi saya harus menggunakan masker untuk mengurangi risiko saya batuk walaupun saya sendirian di ruang ini. Kecuali mungkin malaikat dan makhluk lain yang ada di ruangan ini yang menemani ya. Selebihnya tidak ada orang di sini. Tapi saya tetap menggunakan masker karena kalau saya lepas maskernya nanti batuk mengganggu nanti perkuliahan kita. Baik, Amin, Muhammad Amin. Ya Pak. Ya, ada yang disampaikan? Tidak ada Pak. Baik, sambil jalan ya kita ya. Nanti saya boleh diinterupsi, Pak. Maskernya tolong dibuka. Saya tadi belum pernah sempat melihat gitu ya. Yang terlihat sekarang baru hanya mata dan kacamatanya aja gitu ya. Silakan nanti Channel saya YouTube-nya apa Pak? Channel YouTube. Channel YouTube sebentar. Channel YouTube-nya sebenarnya nama saya aja Budi Rahmani gitu. Nanti muncul. Channel subscribe Pak. Ya. Tanpa ada ambilan Budi kemudian spasi Rahmani gitu. Ntar ada Pak di sini. Baik, ya. Kemudian terkait dengan pekerjaan, saya di SIMIK Banjarbaru itu sudah dari 2004 sampai sekarang. Kemudian sempat juga di ATPN Banjarbaru 2005 itu. Tapi habis itu saya tidak lagi mengajar di ATPN Banjarbaru. Kenapa? Karena memang mahasiswanya di situ lebih banyak untuk jurusan teknik elektro ya. Lebih banyak dosennya daripada mahasiswanya waktu itu. Jadi saya minta dipindahkan ke SIMIK Banjarbaru lagi. Saya kebetulan adalah PNS ya.
yang dipekerjakan. Jadi DPK itu dipekerjakan di ATPN Banjarbaru tahun 2005. Kemudian saya dipindahkan menjadi full di SIMIK Banjarbaru dari 2006 lah kurang lebih ya. Tapi saya sudah di SIMIK Banjarbaru sebelum itu. Jadi 2004 semester ganjil 2004 itu saya sudah di SIMIK Banjarbaru. Baik, saya lanjut dulu slide-nya. Tadi ada yang channel YouTube-nya ada nanti ya. Tadi mungkin ada yang penasaran dulu, silahkan diakses di situ. Jangan lupa di subscribe ya, katanya youtuber. Jangan lupa subscribe, like, and share gitu. Itu kata-kata standarnya gitu. Ya gitu ya, kata-kata standarnya ya. Sebenarnya saya tidak masalah sih. Kawan-kawan mahasiswa, alhamdulillah kalau mau mensubscribe, kalau tidak juga tidak apa-apa. Baik, yang pertama terkait dengan penelitian. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, saya ini mengajar mata kuliah microcontroller ini pengalamannya apa sih gitu ya. Jadi kita perlu melihat secara detail dulu. Kalau dari sisi penelitian ini, kalau penelitian yang microcontrollernya sebenarnya sudah ada beberapa juga yang yang spesifik gitu ya dari dulu. Tapi saya coba sampaikan dulu yang kelasnya agak-agak tinggi ini kelasnya internasional. Jadi saya juga banyak melakukan atau beberapa penelitian saya terkait dengan artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Ini dulu tahun 2012 ini terkait dengan bagaimana mendeteksi traffic sign, itu bahasa Indonesianya apa ya, rambu lalu lintas gitu ya, rambu lalu lintas. Nah itu tahun 2012 dulu. Kemudian bagaimana memprediksi kelulusan mahasiswa juga dulu menggunakan AI ini ya, neural network, di tahun 2014. Kemudian baru saya masuk ke robot itu, sebenarnya saya di robot itu sudah sejak 2008 kalau tidak salah ya penelitiannya. 2007 atau 2008, saya lupa ininya. Kalau yang ini kebetulan yang saya sampaikan adalah yang kelasnya internasional. Jadi terkait dengan robotika, kemudian kelasnya internasional. Jadi ini yang saya sampaikan di sini. Ini navigasi ya, terkait dengan navigasi robot. Kemudian 2006, ini 2015. Kemudian ini 2000. Bentar, saya geser dulu karena videonya mengganggu di sini. Nah, saya taruh ke atas dulu ya. Geser lagi. Biar hanging aja. Baik, terus. Ini 2017. Lanjut lagi, sebentar. Saya ada lagi. Nah, ini dia. Ini yang tahun 2017 juga masih terkait dengan ini kalau ini sudah masuk ke computer vision ya. Menggunakan kamera stereo, tapi juga kebetulan untuk robot. Jadi terakhir karena S3 saya di UGM itu terkait dengan robot dan computer vision, karenanya si penelitiannya terakhir banyak mengarah ke sana, termasuk yang sedang diajukan ini ke Dikti juga ada 2 itu terkait dengan si robot ya. Nah ini Desember nih 2019. Nanti kalau ada yang penasaran silahkan ditanyakan ya. Kalau nanti di Google itu dicari saja Grid Edge Depth Map ini, bisa jadi yang muncul nama saya di situ. Karena metode ini yang saya temukan waktu kuliah S3 kemarin di UGM. Jadi ini metode. Jadi kalau kawan-kawan yang S1 itu kan syarat penelitiannya adalah menerapkan sebuah metode. Kemudian kalau yang S2 itu biasanya mengombinasikan beberapa metode atau menguji coba metode A, metode B, kemudian dibandingkan hasilnya seperti apa. Kalau nanti rekan-rekan sekalian kuliah di S3, yang dicari atau diminta itu adalah ada metode yang ditemukan atau yang di-create atau yang dibuat gitu ya, yang ditemukan. Nah itu, jadi itu bedanya. Untuk nanti berarti yang sekarang untuk rekan-rekan yang kuliah di S1 sekarang itu nanti ada metode yang diterapkan misalkan di mikrokontrolernya atau di robotikanya atau di untuk AI-nya atau apa nanti metode ini untuk ini, metode ini untuk ini. Jadi sudah ada metodenya, tidak perlu mencari metode baru lagi. Atau menguji satu metode saja untuk kasus tertentu. Nah, itu di tingkatan S1 ya. Ini 2020 ya. Nah, ini juga sama masih menggunakan GED Map ini, Grid Edge Depth Map ini. Jadi masih juga terkait dengan robot ya. Nah, jadi itu tadi sekilas terkait dengan si penelitian saya. Kemudian ini tadi yang berkaitan dengan emailnya nanti
saya perbarui saja, nanti saya informasikan lagi ya. Email ini email dari UGM. Saya takutnya ada pembatasan nanti dari UGM karena space-nya sudah cukup banyak di situ. Tapi mungkin saya pindahkan ke email yang biasa ini aja ya. Twitternya ada di sini, tapi saya juga tidak terlalu sering ya nge-tweet segala macam. Bukan orang yang aktif di Twitter. Kemudian di Facebook juga jarang-jarang. Kebetulan kadang-kadang kalau saya share apa gitu, tapi tidak juga terlalu update di Facebook. Jadi kalau mau berteman ya silahkan, tapi kalau tidak juga saya tidak terlalu aktif di situ. Tidak terlalu sering update status segala macam ya. Di IG juga seperti itu, hanya punya saja, tapi tidak menggunakannya untuk keperluan update status atau bikin Insta story atau bikin apa gitu ya. Untuk promosi juga tidak. Ya kadang-kadang aja kalau misalkan pas ada sesuatu yang menarik itu saya foto kemudian saya posting di situ. Kadang-kadang kalau lagi ada mangga berbunga itu saya foto di situ, saya masukkan situ. Itu aja sih isinya. Tidak ada yang menarik gitu. Nah, lain halnya dengan si di YouTube ya, karena memang tapi bukan untuk keperluan komersial juga. Di YouTube itu hanya dokumentasi saja, biar apa yang saya kerjakan, mengajar segala macam itu, atau ada sesuatu yang saya bisa lakukan itu saya simpan di situ. Karena storage di laptop atau storage di eksternal hard disk itu cukup menyita spasi yang cukup banyak. Jadi kalau misalkan saya unggah ke YouTube itu kan ada di situ. Walaupun misalkan nanti di YouTube saya unlisted atau saya private gitu ya videonya. Jadi kan itu tidak bisa ditonton oleh orang lain selain saya gitu. Nah, itu lumayan untuk menghemat space. Nah, kalau misalkan ada yang menonton dan berguna bagi orang-orang di luar sana ya di seluruh dunia itu alhamdulillah gitu. Nah, jadi channel YouTube-nya kurang lebih ini. Sebenarnya ada channel YouTube lain nanti. Tapi nanti aja deh, itu dulu deh. Yang saya perlihatkan di sini. Baik, jadi kalau tadi sama Muhammad Amin yang bertanya terkait dengan channel YouTube ini, mungkin sudah ketemu ya, sebentar aja search di YouTube itu ketemu. Baik, kemudian saya standby, ini kebanyakan di Setimik Banjarbaru yang di Sultan Adam ya. Ada yang sudah pernah ke sini, sebagian mungkin mahasiswa dari Banjarmasin ya, atau hampir semuanya dari Banjarbaru nih. Hamdani? Kalau Amin dari mana? Dari mahasiswa di Banjarbaru apa di Banjarmasin? Banjarbaru, Pak. Nah, Banjarbaru kan. Kemudian sebentar kita sapa lagi yang lain. Jangan sampai saya bicara sendiri di sini. Mana Serina tadi? Atau Arif Salama? Arif? Banjarbaru, Beh. Banjarbaru, baik. Zikrillah? Atau ada Ajib Al-Parizi? Kampus Banjarbaru, Pak. Banjarbaru. Ada beberapa kali di kampus Banjarmasin. Ada ya sempat ya. Baik nih. Aditya Pratama Aji. Dari mana? Oh, ada yang storing ini adanya mikrofonnya. Storing dikit ya. Mungkin belum terkoneksi ke Zoom meeting. Baik, sambil kita menunggu, coba kita teruskan dulu ya. Ada yang dari Kaltim tidak? Tidak ada. Dari Kalteng, Kalimantan Tengah? Saya, Pak. Saya dari Kaltim, Pak. Hadir, Pak. Oh, siapa? Yang dari Kaltim, Ajib ya? Dari Kaltim, Pak. Kalteng? Iya. Kaltengnya di mana, Ajib? Kalau alamat KTP-nya kan Tenan, Pak. Cuma sekarang di Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya. Tadi ada lagi yang yang menyahut perempuan ya tadi ya? Iya, Pak. Ini namanya tidak muncul di saya. Bentar, saya coba ubah. Siapa? Oh, Lola ya. Oh, Lola ini pernah ngambil mata kuliah saya juga ya, Lola ya? Tidak. Belum, Pak. Baru kali ini, Pak. Yang kemarin nggak ngambil. Oh, gitu. Lola dari mana, Lola? Dari Kalteng juga, Pak. Kalteng. Dulu ada nama kawan saya juga yang Lola, dokter dari Lampung Mangkurat kalau tidak salah ingat. Namanya mirip, ada Lola-nya. Jadi saya punya lumayan banyak kawan
dokter yang seangkatan saya lah, tapi kuliahnya di Unlam. Saya kuliahnya di Jogja dulu. Baik, ada yang ditanyakan lagi dulu sementara ini sebelum saya teruskan lagi nih? Tidak ada, Pak. Belum ya, baik. Terus dulu. Bikin grup WA nggak Pak? Nah, boleh kalau mau dibikinkan grup WA boleh. Nanti saya diajak bergabung ya. Tadi nomor telepon saya ada ya di sini ntar. Ada Pak, ada Pak. Alhamdulillah. Mana tadi? Nah, ini dia nih. Ini nomor lama ini. Sebenarnya ini nomor istri saya dulu. Tapi habis itu saya yang disuruh pakai. Nomor saya dulu waktu kuliah S1 itu nomornya nomor IM3. Sekarang apa ya namanya? Indosat ya? IM3. Itu kartu apa, Pak? Kalau ini Explore. Explore itu XL ya. XL. Oh, XL. Kalau XL sekarang nomornya apa? 0819 atau 08 berapa ya? Lupa saya. 0859. 0859 ya? 19. Oh, 19 ada ya. Kalau 0823 itu apa Aksis ya? 0823. Iya kalau tidak salah ya. Mana dia pakai Aksis. Iya, Pak. Iya. Komsel Pak, 23 atau Komsel Pak. Telkomsel. Sebentar ya. Ini baterainya. Ternyata saya dari tadi menancapkan apa namanya charger, kabelnya tidak dihubungkan ke listrik. Bentar, mudah-mudahan 6% nih, mudah-mudahan. Ntar saya setting ke fast charging dulu ya. Bukan fast charging, kalau oh iya, mohon maaf. Sudah kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran Pak. Oh ya, saya tidak sengaja memencet ini tadi pada saat memencet rapid charge itu di apa namanya Lenovo Vantage-nya kepencet mikrofonnya matikan. Mohon maaf ya. Baik, sudah ada. Terima kasih ya. Untung ada yang apa namanya ngecat ini. Baik, kita lanjut dulu. Garis besar materi yang kita akan coba bahas nih ya di mata kuliah ini. Itu yang pertama, mungkin kita mulai minggu depan ya, karena hari ini rasanya akan apa namanya terlalu mengagetkan kalau langsung masuk ke materi. Jadi kita harus
santai-santai dulu, diintermezzo dulu, diperkenalkan dulu apa itu materinya apa saja, caranya seperti apa. Nanti kita praktikum menggunakan apa. Kalau misalkan praktikum ya, kalau tidak berarti saya harus memperlihatkan cara memprogramnya atau hasil programnya itu secara live seperti ini, atau mungkin nanti saya buatkan videonya. Kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya sih saya harus membuatkan videonya gitu. Untuk kalau misalkan kadang-kadang juga ini ya, karena ini komponen elektronika, jadi kalau pada saat kita program itu kadang-kadang ada juga dia yang tidak apa namanya sesuai dengan apa yang kita program. Jadi saya harus berusaha membuatkan ini programnya hasilnya ini. Kadang-kadang pada saat di live kan gitu, ada saja yang jadi kendala gitu, entah mungkin tidak connect atau apa gitu, misalkan kabelnya yang bermasalah atau laptopnya yang lagi ngambek misalkan. Nah itu dia. Jadi kalau istilah mengambil istilah dari dosen dulu, dosen Poliban itu, kalau misalkan kita mencoba di barang elektronika itu ya, itu bisa ratusan bahkan ribuan kali baru kita paham betul, oh ternyata ini. Mungkin mencoba beberapa puluh kali gitu ya baru tahu, oh kalau misalkan ini kasusnya ya misalkan tidak mau memprogram itu salahnya di sini, itu kasusnya ini kabelnya yang tidak connect atau USB-nya tidak bisa terdeteksi oleh laptopnya misalkan itu ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, yang pertama nanti akan kita bahas insya Allah minggu depan itu adalah terkait dengan microcontroller itu apa dan komponen pembentuknya apa. Jadi kita perlu tahu dulu si microcontroller itu apa sih gitu. Nah, sampai nanti kita belajar microcontroller aja kita belum bisa memahami apa itu pengertiannya dari sisi bahasa ya, kemudian dari sisi komponen pembentuknya itu dari apa isinya. Kalau prosesor saya kira rekan-rekan sekalian karena masing-masing punya PC atau punya laptop gitu ya, atau punya smartphone gitu kan, maka biasanya tahu, oh ini kalau misalkan kita tanya ini secara acak nih si apa ya, bentar. Kita ini si chatnya tidak keluar atau partisipannya tidak keluar. Mana gitu? Kita Fitriani mana Fitriani? Halo Fitriani. Atau Muhammad Iqbal? Bal? Halo Pak. Ya Pak. Iqbal itu punya smartphone kan? Nah, coba dikasih tahu kawannya. Kalau si smartphone-nya itu pakai prosesor apa? Prosesor apa ini yuk? Kan ada yang pakai misalkan Snapdragon atau pakai MediaTek atau pakai apa gitu ya. Nah, itu dia. Belum ini ya, belum sempat mendeteksi sampai ke sana ya. Kalau misalkan itu kan biasanya di specification-nya biasanya terlihat ini prosesornya apa, RAM-nya pakai apa, GPU-nya pakai apa, kemudian nanti ROM-nya berapa. Jadi RAM-nya berapa ya, ROM-nya berapa. Jadi beda antara ROM dengan RAM gitu ya. Nah, di microcontroller juga seperti itu nanti. Kita akan nah ada yang ngechat bentar. Oh, ini ada yang di apa namanya? Nanti saya bergabung di situ ya, di grupnya. Kalau tidak nanti mohon di-invite langsung ke nomor saya tadi ya. Nah, seperti itu nanti kita pun akan melihat secara detail si microcontroller yang kita gunakan itu memiliki prosesor apa. Jadi si microcontroller itu kalau secara ini ya, dia gabungan dari beberapa komponen dan mikroprosesor dan lain-lain. Nah, itu nanti yang kita pelajari di pertemuan pertama itu. Jadi kalau misalkan tadi ada juga sih yang menyebutnya kalau di handphone ya itu mereka menyebutnya biasanya bukan prosesor tapi SoC, sistem on chip. Jadi prosesor SoC itu isinya ada prosesornya, ada macam-macam perangkat lain-lainnya. Nah, itu yang kemudian nanti bisa mengendalikan si smartphone-nya, baik mengendalikan layar, touchscreen, speaker, nanti kemudian WiFi modul, Bluetooth modul, kemudian modemnya dan lain-lain. Semuanya di situ dikendalikan oleh si SoC-nya. Baik, kemudian nanti ini terkait dengan datasheet dan detail microcontroller-nya. Tadi kalau misalkan yang pertama itu microcontroller itu apa, kemudian dan seterusnya. Kemudian kita lebih detail. Kalau misalkan kita nanti yang kita gunakan adalah microcontroller si Atmel ya, maka nanti secara detail seperti apa isinya. Kemudian kalau kita ingin memprogramnya di pertemuan berikutnya ya, kalau ingin memprogramnya,
itu si perangkatnya atau hardware-nya yang kita perlukan apa saja, kemudian perangkat lunak apa saja. Selain laptop ya, laptopnya kita perlukan, nanti si hardware-nya itu, karena si microcontroller itu pada dasarnya kalau kita punya ya, dia bentuknya seperti chip ya. Kalau misalkan anggap masih jempol saya ini besarnya, maka nanti itu tidak bisa diprogram tanpa adanya si programmer. Jadi ada programmernya nanti yang kita bisa gunakan untuk mengisikan program yang kita ketik di laptop ya. Nanti ada program kita ketik di laptop, misalkan kita ingin menyalakan lampu satu, kemudian nanti pada saat detik berikutnya lampunya itu padam gitu. Jadi lampunya satu, tapi kedap-kedip, nyala hidup dalam jeda waktu sekian milidetik atau sekian detik. Nah, kita ketik programnya di laptop gitu ya, nanti ada namanya IDE ya. Kemudian dari situ kita masukkan programnya, nanti dia akan compile, kemudian dia konversi filenya ke versi yang bisa dikenali oleh si microcontrollernya, baru kita downloadkan ke microcontrollernya, baru microcontrollernya kita jalankan lagi. Nah, nanti kita akan lihat hasil dari program yang kita sudah ketik, kita buat, kita create tadi, apakah bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan di microcontrollernya. Itu yang nanti yang kita lakukan ya. Jadi kita perlu nanti kenal perangkat kerasnya apa, perangkat lunaknya apa. Kemudian kita nanti juga mengenalkan modul programmernya. Jadi saya sampaikan kita perlu programmer, tidak bisa langsung dari microcontroller ke laptop itu ya. Ada perantaranya istilahnya ya. Jadi karena si laptop tidak langsung bisa menghubungi si microcontrollernya. Kecuali nanti kalau sudah diprogram gitu ya, baru seperti saya misalkan sudah merakit robotnya ada microcontrollernya sudah saya program, baru nanti si microcontroller akan komunikasi ke laptop. Atau biasa sebaliknya ya, kalau saya dulu itu si laptop sebagai pengendali si robot. Jadi yang dikendalikan bukan robot secara langsung, tapi melalui microcontroller. Jadi dari laptop via kabel USB itu ya, kabel USB, kemudian ke microcontrollernya baru nanti ke perangkat robotnya, ada motor, ada display, ada sensor lain-lain macam-macam gitu. Nah, baru seperti itu. Nah, jadi si programmer itu perantara pada saat kita mendownloadkan dari laptop ke microcontrollernya. Nah, pada saat dia sudah diprogram, nanti silahkan dengan sistem input-outputnya microcontroller kita bisa komunikasi kemana-mana. Bisa via Bluetooth, bisa via Wi-Fi gitu ya. Bisa langsung, kalau saya yang pernah saya gunakan itu via Bluetooth dan via USB langsung. Nah, itu lebih kalau via USB itu lebih kencang daripada pakai Bluetooth. Karena pakai Bluetooth itu ada jedanya. Kalau ya walaupun ada jeda juga kalau menggunakan si USB, tapi lebih apa ya jauh lebih cepat lah daripada menggunakan Bluetooth. Kemudian nanti kita terkait dengan displaynya juga kita bahas ya. Di sini ada display 7 segmen, nanti ada juga LCD. Ada nggak sih? Kalau 7 segmennya masih lanjut. Ada ujian tengah semester. Nah, ini ada terkait dengan bagaimana memprogram si 7 segmen. Mungkin kalau ada yang lihat di jalan-jalan itu kan, atau di kampus Banjarbaru tuh kalau masih hidup ya, di depan kantor depan itu kan ada LCD ya, bukan LCD, maaf, display dot metrik ya di situ. Nah, dot metrik itu ada tulisannya misalkan selamat datang di kampus TIMIK Banjarbaru bagi mahasiswa baru angkatan 2021-2022 misalkan seperti itu ya, atau apalagi di sini informasinya. Atau kalau misalkan di mall atau di mana ada toko-toko yang juga membuat atau memajang itu tadi display dot metriknya itu sama juga. Nah, yang kita nanti program juga sampai ke sana, tapi bukan yang rumit yang banyak itu ya. Kita nanti hanya karena di tempat kita hanya ada satu display dot metrik, jadi satu itu aja yang kita program nanti di masing-masing modulnya maksud saya. Nah, kalau 7 segmen ini nanti seperti tampilan kalkulator ya, kalkulator yang model jadul itu. Tampilannya kan ada 7 segmen, sebenarnya ada 8 ya, dengan si titiknya biasanya. Nah, nantilah ya. Kalau saya jelaskan sekarang mungkin masih terlalu ini juga, karena modulnya coba, mudah-mudahan modulnya ada gambarnya di sini. Kemudian ada running scanning. Nah, jadi sudah mulai membingungkan ya, istilahnya ada blinking scanning, ada running scanning. Nah, baru nanti masuk ke LCD. Kita tidak punya LED display ya, jadi yang ada di modul itu hanya LCD.
LCD itu singkatan dari ini, Liquid Crystal Display. Jadi kita akan memprogram itu. Nanti tampilannya apakah sesuai dengan yang kita program, nanti kelihatan di situ. Kita mau menampilkan nama Muhammad Amin, ya nanti mungkin muncul Muhammad Amin. Kalau ada karakter-karakter khusus yang kita ingin tampilkan juga bisa di situ. Dia satu hurufnya itu terdiri dari, kalau tidak salah, 5 kali 7 titik. Sama seperti nanti dot metric gitu ya. Dot metric itu satu huruf itu dibentuk dari sekitar 35 titik ya. 7 kali 7 secara vertikal, 5 secara horizontal. Nah itu. Nah, jadi di sini juga akan kita pelajari terkait dengan dot metric display-nya. Jadi bagaimana si dot metric itu diprogram, memprogram 1 titik, 2 titik, 3 titik, sampai nanti ke huruf, sampai nanti blinking, kedap-kedip gitu ya, sampai nanti mode scanning, nah sampai running text. Nah, jadi cukup lengkap. Sebenarnya saya ingin menambahkan materi lain, tapi nanti kita lihat situasi ya. Kalau nanti memungkinkan, kita akan tambahkan lagi materi terkait dengan mikrokontrolernya. Dan kalau misalkan nanti apa namanya ada penelitian-penelitian yang mengarah ke sini, silahkan nanti mau mengambil terkait dengan mikrokontroler untuk penelitian deskripsinya ya. Jadi kalau di sini Banjarbaru, coba aja nanti dilihat ya di perpustakaan gitu secara digital. Judul-judul penelitian yang ada di SMIK Banjarbaru itu macam-macam. Di Zoom meetingnya atau loginnya. Tapi kalau tadi duluan mahasiswa, saya mohon maaf kalau terlambat sedikit ya. Iya, Pak. Oke. Baik, ada lagi? Kalau tidak saya lanjut dulu nih ya. Ternyata kita harus masuk juga nih ke materi ini. Oke, lanjut dulu ya. Ini sudah jam berapa nih? Bentar. Saya harus lihat karena ketutup slide ini di jam 10:11. Kita dari jam berapa tadi? Jam 9:15 ya. Berarti Iya, Pak. Oke, kurang 3 menit, mohon maaf. Kalau nanti waktunya tidak cukup, silakan nanti di ini ya, dilihat rekamannya ataupun juga bahannya di-download. Iya, Pak. Siapa? Oke. Ini sebentar ya, mikrokontrol itu ini bahasa Inggris ya. Nanti saya kira nih kawan-kawan sudah pintar nih bahasa Inggrisnya. Intinya dia adalah perangkat yang di dalamnya ada macam-macam ya. Kemudian dia bisa berinteraksi secara digital atau juga secara analog atau secara elektromekanikal. Jadi kalau misalkan mikrokontroler itu chip yang seperti misalkan terlihat di pojok kanan slide saya ini. Nah, dengan chip itu kita bisa mengendalikan macam-macam ya. Tadi saya sampaikan saya bisa mengendalikan motor, bisa mengendalikan sensor atau memperoleh informasi dari sensor atau mengendalikan display atau mengendalikan yang lain ya, macam-macam tuh. Di sini tulisannya elektromekanikal. Jadi alat-alat mekanik yang bisa dioperasikan secara elektronis gitu ya. Nah, itu bisa dikendalikan lewat ini. Jadi nanti ada drivernya segala macam yang memang secara langsung dia tidak bisa mengendalikan motor ya kalau dari si chipnya ini, tapi nanti ada komponen perantara istilahnya. Makanya disebutnya driver. Dari mikrokontroler masuk ke driver nanti baru ke motor, baru ke pneumatic device dan lain-lain gitu. Baik, kita lanjut dulu. Bahasa Indonesianya ada enggak nih? Kayaknya bahasa Inggris semua nih materinya nih. Nah, di dalam mikrokontroler sendiri itu macam-macam ya, secara umum kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Kemudian sumber dari gambar atau bahan ini itu saya sudah sebutkan juga di situ. Silahkan